Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, oleh umat saya diberi minuman ini. Ini katanya karena saya gula darah agak tinggi, kolesterol tidak terlalu tinggi sih, tetapi asam urat yang agak tinggi. Katanya ini bagus untuk minum, Romo banyak minum ini. Air yang menggoncangkan, ini katanya air yang diberikan oleh umat kepada saya supaya saya minum. Air yang membuat sembuh katanya penyakit, tetapi saya juga tidak tahu mosok air bisa membuat sembuh. Tetapi intinya adalah katanya mineralnya banyak. Saudara-saudari yang terkasih, goncangan air ternyata juga ada yang membuat kita semangat lagi. Dalam Injil hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana Yesus menjadi tokoh penyembuh. Ketika Yesus datang ke Galilea, dia masuk ke gerbang anak domba, dan di situ ada kolam yang dalam bahasa Ibrani Bethesda, dan di situ ada 5 serambi. Dalam setiap serambi itu penuh dengan orang sakit. Ada yang lumpuh, ada yang timpang, ada yang tidak bisa berjalan, ada yang bisu. Jadi kalau malaikat Tuhan turun kemudian menggoncangkan air di kolam itu, kolam Bethesda, kemudian orang yang turun pertama kali di air, dia akan mendapatkan kesembuhan apapun penyakitnya. Ada di situ orang yang sudah lumpuh 38 tahun, dan Yesus tahu bahwa dia sudah terlalu lama lumpuh. Dia menunggu untuk goncangan air kolam Bethesda itu. Maka Yesus kemudian bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Orang itu kemudian mengungkapkan kejengkelannya. "Tuhan, sudah lama saya di sini, saya menantikan goncangan air itu. Tetapi setiap ada goncangan air, tidak ada seorang pun yang menurunkan saya ke kolam itu. Dan orang lain sudah duluan masuk ke kolam. Maka saya tidak pernah sembuh karena sudah kedahuluan orang lain. Tidak ada yang membantu saya karena dia lumpuh, tidak bisa bergerak, dan di situ sendiri." Maka Yesus mengatakan, "Angkatlah tilammu dan berjalanlah." Orang itu lalu mencoba untuk berjalan, dan ternyata bisa. Lalu dia mengangkat tilamnya. Maka dia senang sekali, dia gembiranya, tilam itu diangkat kemana-mana sesuai perintah Yesus. Kemudian orang-orang Farisi di situ melihat hari itu hari Sabat, dan saat Sabat tidak boleh mengangkat tilam atau tempat tidur. Padahal itu hanya tilam, tetapi mereka mencari alasan. "Menurut hukum Sabat, engkau tidak boleh mengangkat tilammu pada hari Sabat." Lalu orang itu menjawab, "Saya tidak tahu, tetapi orang yang membuat saya bisa berjalan menyuruh saya untuk mengangkat tilam saya." Lalu orang Farisi bertanya, "Siapa yang menyembuhkan kamu dan mengatakan angkatlah tilammu?" "Saya tidak tahu," karena Yesus memang sudah membaur dengan orang banyak. Tetapi di lain kesempatan, dia bertemu Yesus lagi di bait Allah, di rumah ibadat situ. Lalu kemudian Yesus menyapa dia, "Bagaimana kabarmu? Jangan berbuat dosa lagi supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih buruk terhadap dirimu." Lalu orang itu tahu bahwa yang menyuruh mengangkat tilamnya, menyuruh berjalan adalah Yesus. Maka kemudian dia memberitahu orang Farisi, "Yesuslah yang menyuruh saya untuk berjalanlah, angkatlah tilammu." Lalu orang Farisi dan orang-orang tua-tua ahli Taurat semakin marah kepada Yesus dan berencana berbuat hal-hal yang buruk terhadap Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, kegembiraan orang karena disapa,
disembuhkan, karena mendapatkan tempat atau didengarkan curhatan hatinya kepada Tuhan oleh Tuhan, maka dia pun gembira sekali, bahkan tidak mempedulikan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, sehingga Tuhan akhirnya menjadi yang utama. Dialah yang menyuruhku, berjalanlah, angkatlah tilammu, dan kemudian saya pun melaksanakan itu walaupun hari Sabat. Nah, kegembiraan orang tidak bisa dibendung ketika berjumpa dengan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ketika saya mengunjungi satu keluarga yang agak terpencil, jarang dikunjungi, kemudian di salah satu stasi, kemudian orang itu begitu tahu saya kunjungi, Romo, mimpi apa saya semalam? Saya tidak membayangkan, selama ini tidak pernah saya dikunjungi, karena saya mungkin tempatnya terpencil. Itu ketua stasi itu yang selalu dikunjungi, dan kami biasanya kumpul ke rumahnya. Kalau ada misa, kalau ada kunjungan, kami semua yang ke sana. Tetapi ini Romo di luar dugaan datang ke rumah kami, ke gubuk kami. Dia senang sekali, langsung mempersilahkan saya duduk dan ngobrol panjang lebar tentang anaknya, tentang cucunya, tentang pekerjaannya, tentang ladangnya, tentang kalau harus ke kebun harus naik sepeda yang lumayan jauh berkilo-kilometer, dan itu membuat dia kadang-kadang kalau di rumah itu bahkan tidak pulang karena harus menjaga ladangnya. Di situ ada gubuk kecil di ladangnya. Maka dia asik cerita. Begitu sudah lama, maaf Romo, belum dibuatkan minum. Ayo saya buatkan minum. Karena memang istrinya itu tidak Katolik. Keluarga itu kawin campur. Dan kemudian akhirnya dia menyuruh istrinya membuatkan minum. Baru kami minum. Dan istrinya ikut menemui, ikut ngobrol, ikut jagongan. Dan kemudian saya merasakan kegembiraan itu. Tadinya saya sebetulnya ragu-ragu mau mengunjungi keluarga itu, karena jauh dari pusat, jauh dari rumah ketua stasi. Tetapi karena saya sudah sampai di situ, saya paksakan, karena waktu kumpul di situ dia tidak hadir. Maka kemudian saya ke rumahnya. Dia merasakan kegembiraan itu. Dia tidak peduli tadi ketika ngobrol dengan asiknya tentang saya harus minum apa, saya harus makan apa, snack apa. Itu keramah tamahan yang biasanya umum terhadap di lingkungan orang-orang, yaitu menjamu tamu. Tetapi karena asiknya, karena dia gembiranya, sampai hukum keramah tamahan menjamu itu tidak penting. Tetapi yang penting adalah keramah tamahan di dalam sikap, di dalam pergaulan, di dalam sharing, itu yang lebih dalam. Saya bisa memaklumi semua. Saya ikut bersyukur, bahkan ketika tidak diberi minum atau snack pun saya tidak akan kecewa, tidak akan ngerasani, menceritakan jelek orang itu. Saya kunjungan kok tidak dibuatkan minum, tidak dikasih snack, itu tidak masalah. Tetapi yang penting kegembiraan. Maka hati saya mulai ikut terhibur. Begitu kalau kunjungan, rupanya kadang sekedar tatap muka, sekedar senyum, sekedar mendengarkan, tidak perlu memberi nasihat. Di situ orang tersapa, orang merasa plong, orang merasa Tuhan sendiri yang kemudian meringankan bebannya dengan kegembiraan. Dan tidak ada lagi ewuh pakewuh. Tidak ada lagi pikiran bahwa saya harus menjaga sopan santun, gengsi, image, dan seterusnya. Tentu sopan santun iya, tetapi sopan santun yang tidak dibuat-buat, tidak basa-basi. Karena yang lebih dalam adalah relasi antar pribadi di dalam iman dan kegembiraan. Saudara-saudari, air yang menyembuhkan, yang akhirnya membuat orang merasakan berjumpa dengan Tuhan. Salam Kamir, kekaguman ilahi
mengarah pada iman dan rahmat.